Senja kini bergerak semakin menggelap dengan semburat matahari yang membakar langit di bagian barat. Akan tetapi itulah sore yang riuh oleh pembicaraan yang terjadi di lingkungan istana. Persoalan yang bagai tumpang tindih, apa yang menimpa sang Prabu, yang kemudian disusul apa yang menimpa Binyaji, telah menyentakkan semua orang dan dengan kasar menumbuhkan dugaan sakit yang diderita sang Prabu itu bukanlah sakit yang wajar. Sementara itu, di istana kediaman Dyah Nirtaja Rajasa Dwiteswari, bisik-bisik yang terjadi tidak kalah riuh. Singawardana benar-benar terkejut mendapati gagasan yang dilontarkan di rumah kediaman Empu Tanding itu benar-benar telah dilaksanakan. Di halaman belakang istana kediamannya, Dyah Nirtaja Rajasa Dwiteswari dan Singawardana duduk berdua tanpa kata-kata. Tidak ada pembicaraan di antara mereka. Pembicaraan bisik-bisik itu juga terjadi di istana kediaman Ibu Suri Dyahwiyat. Semua mengikuti perkembangan dengan gelisah. Apalagi berkembang sebuah berita yang tidak kalah mengagetkan. Bre Wirabumi kini tengah menggalang sebuah kekuatan. Padahal apabila Bre Wirabumi menyusun kekuatan, ia tidak bisa diremehkan. Para prajurit di kalangan muda bisa dipastikan akan merapatkan barisan di belakang pemuda itu. Kasak kusuk juga terjadi di istana kediaman adik kandung sang raja yang lain, Dyah Dwitendu Dewi, yang ikut hadir dalam pertemuan yang dilaksanakan di rumah Empu Tanding itu terkaget-kaget mendapati gagasan yang dilontarkan dalam pertemuan itu kini telah benar-benar dilakukan. Raden Larang kini pontang-panting berusaha untuk menenangkan istrinya yang apabila berada dalam keadaan tertekan atau kaget seringkali jatuh pingsan. Dan juga terjadi pula keriuhan di kepatian. Gajah Henggon kini mencermati perkembangan keadaan yang bila tidak diredam maka akan menjadi sebuah bola liar yang bergerak tidak terkendali. Namun dengan apa yang terjadi itu, sebuah dugaan baru tiba-tiba muncul di benak Gajah Henggon, dan hal itu telah menyebabkan Gajah Henggon terduduk dan mengelus dada. Gajah Henggon yang semula duduk itu kemudian berdiri dan berjalan mondar-mandir. Gajah Henggon punya alasan untuk mencemaskan nasib dari Sekar Kedaton yang kini berada di ujung tanduk. Siapa yang harus kuajak membicarakan persoalan ini? Tanya Gajah Henggon dengan sangat bingung. Gajah Henggon layak bingung karena mengalami kesulitan membedakan siapa lawan dan mana kawan. Tarik ulur yang terjadi di lingkungan istana telah menyebabkan mereka yang terlibat dan bahkan tidak terlibat mengelompok dalam 3 golongan, yaitu mereka yang memihak pada istri tua, yang memihak pada istri muda, dan yang tidak memihak pada pihak manapun. Pihak-pihak yang bertikai itu tidak jelas penampilannya. Mereka yang mengaku berada di belakang istri tua belum tentu demikian keadaan yang sebenarnya. Hal yang demikian tidak ubahnya wajah yang tersembunyikan rapat di balik topeng. Seorang prajurit kini terlihat datang mendekat. Bagaimana? Sebentar lagi mereka datang, Gusti, jawab prajurit itu. Mahapatih Gajah Henggon dalam kedudukannya sebagai pejabat tertinggi dalam Sang Pancariwil Watikta memanggil Laksamana Nala dan Empu Tanding untuk diajak membahas keadaan yang amat aneh itu. Akan tetapi 2 orang yang datang justru adalah tamu-tamu yang tidak diundangnya atau yang tidak dilibatkan dalam pertemuan itu. Ada apa, Raden? Tanya Gajah Henggon. Bre Wirabumi dan Bre Gajah Narapati menempatkan diri duduk di depan Sang Mahapati. Aku datang untuk bertanya, Paman. Ucap Bre Wirabumi dengan suara yang tegas.
Apakah nasib buruk yang menimpa Romo dan biungku harus didiamkan tanpa dilakukan tindakan apapun, Paman? Keadaan Ramaku ada kemungkinan diracun, sementara ibuku mendapat perlakuan yang lebih kasar. Ke dalam biliknya dimasukkan ular-ular dari jenis yang amat beracun dan mematikan. Menurut Paman, apakah aku harus tinggal diam ketika melihat semua itu, Paman? Bre Wirabumi kini melangkah mondar-mandir. Tidak adakah tindakan yang bisa dilakukan, Paman? Pertanyaan yang diajukan Bre Wirabumi itu sebenarnya adalah pertanyaan yang muncul dari dasar hatinya. Menghadapi masalah keluarga istana semacam itu, tindakan apa yang harus dilakukan? Apa yang bisa diperbuat terhadap pelakunya? Upaya pembunuhan dengan ular yang meskipun gagal dengan jelas menempatkan Garwo Prameswari sebagai dalangnya. Apa yang bisa dilakukan terhadap Garwo Prameswari itu? Gajah Henggon merasa kini tidak bisa berbuat apa-apa. Mudah menegakkan aturan-aturan yang terkandung dalam kitab Utara Manawa terhadap rakyat jelata. Namun ternyata sangat sulit menerjemahkan manakala pelakunya adalah kerabat istana sendiri. Satu-satunya orang yang bisa mengambil tindakan hanyalah Prabu Hayam Wuruk. Bre Wirabumi kini menjadi tidak sabar. Selama ini aku memilih diam, Paman. Apapun yang dilakukan penghuni istana kiri terhadap ibuku, aku berusaha sabar. Aku berusaha memanjangkan ususku sampai memenuhi rongga perutku, Paman. Aku menyadari sebagai istri muda, keberadaan ibuku benar-benar sebagai pengganggu. Oleh rasa bersalah itu pula lah, ibuku tidak melakukan perlawanan apapun dan juga memaksaku untuk tidak melakukan apapun. Namun, ketika ibuku harus mengalami peristiwa seperti itu, apakah aku masih akan tetap tinggal diam, Paman? Aku sudah menghitung, Paman. Aku yakin Paman tidak mampu melakukan apapun. Tidak akan ada yang berani melakukan penyelidikan dan juga mengambil tindakan. Atau kalaupun dilakukan, hukuman hanya akan dijatuhkan kepada orang yang memasukkan ular-ular itu. Sementara dalangnya, aku yakin tidak akan tersentuh. Itulah sebabnya aku datang memberitahu kepada Paman Mahapati tentang apa yang akan aku lakukan. Gajah Henggon kini memandang Bre Wirabumi dengan tatapan mata yang tidak berkedip. Apa yang akan Raden lakukan? Aku bisa menggerakkan pasukan untuk berbaris di belakangku. Ketika tidak ada orang yang bisa menegakkan isi undang-undang Utara Manawa, maka Bre Wirabumi yang akan melakukannya, Paman. Raut wajah Mahapati Gajah Henggon kini berubah menjadi sangat tegang. Apa yang akan Raden lakukan? Sementara Ramaku sakit dan tidak bisa berbuat apapun, aku akan menempatkan diri sebagai penggantinya. Akan aku buktikan, aku adalah anak yang bisa diandalkan untuk melakukan tindakan tegas ketika Ramaku sendiri merasa ragu untuk melakukannya. Malam ini pula, aku akan menggelar baris di halaman Manguntur untuk menyampaikan pernyataan sikapku. Aku berharap Paman merestui apa yang akan aku lakukan ini, kata Bre Wirabumi dengan tangan mengepal dan kedua rahang yang terkatup dengan erat. Ucapan beruntun
Yang disampaikan oleh Bre Wirabumi yang sedang marah itu sangat mengagetkan Mahapati Gajah Enggon. Mahapati Gajah Enggon melihat perkembangan dengan latar pertikaian kerabat itu semakin menjalar kemana-mana. Raden akan melakukan makar. Masih tidak berkedip pandangan mata dari Bre Wirabumi. Apapun orang berpendapat, Paman, aku hanya melihat tidak akan bisa berharap Utara Manawa bisa ditegakkan tanpa aku sendiri yang melakukannya. Romoku diracun, ibuku dicelakai. Bagaimana aku tidak boleh mengambil peran, Paman? Pernyataan Bre Wirabumi soal romonya yang diracun itu telah menyebabkan perhatian Gajah Enggon tercuri, yang ia tahu sebagaimana disampaikan oleh para juru husada, Prabu Hayam Wuruk sedang sakit biasa tetapi masih belum diketahui jenis penyakitnya. Sang Prabu diracun. Bre Wirabumi kini mengangguk. Kepada siapapun, Eyang Brahmana Pangpang mengatakan jika Sang Prabu sakit biasa. Namun kepadaku, beliau mengatakan dengan jujur, Gusti Prabu sebenarnya telah diracun. Jenis racun yang digunakan bisa diketahui dari muntahan yang keluar dari perutnya. Gajah Enggon tiba-tiba kini merasa ulu hatinya nyeri. Keadaan Prabu Hayam Wuruk mencemaskan hatinya. Namun apa yang akan dilakukan Bre Wirabumi lebih mencemaskan lagi. Gajah Enggon melihat mereka yang menempatkan diri di belakang Bre Wirabumi sangat banyak. Namun mereka yang menempatkan diri berseberangan juga tidak kalah banyak. Apabila Laksamana Nala juga menggerakkan tangannya, ribuan orang prajurit siaga di belakangnya. Belum lagi pengaruh Empu Tanding yang entah akan berpihak pada siapa. Gajah Enggon kini melekatkan jari-jari tangannya yang ketika ditekuk-tekuk terdengar suara yang berpatahan. Raden, Paman minta Raden jangan melakukan hal itu. Suara Gajah Enggon kini terdengar serak. Bre Wirabumi yang berjalan mondar-mandir kini menghentikan langkahnya. Paman melarangku, tanya Bre Wirabumi. Gajah Enggon kini mengangguk dengan tegas. Paman harus melarang Raden. Keadaan yang karut-marut ini akan semakin karut-marut dengan Raden mengambil alih kekuasaan itu. Haruskah perang saudara terjadi, mengulang apa yang dulu pernah terjadi dan dilakukan oleh Rakuti dengan segenap Dharma Putra Winesuka? Bre Wirabumi kini terdiam, namun niatnya kini memang telah gugup. Giginya mengatup kuat dengan bibir yang bergetar seperti menggigil kedinginan. Aku tidak makar, Paman. Justru mereka yang berada di luar sana yang melakukan makar. Aku tidak berniat mengulang kembali peristiwa yang telah lama terjadi itu, Paman. Aku hanya tidak bisa tinggal diam melihat penindasan yang sangat tidak berperi manusiaan itu. Siapapun yang telah meracuni raja dan atau siapa orang yang berada di belakangnya jelas merupakan tindak kejahatan yang tidak bisa dimaafkan, Paman. Upaya pembunuhan raja mempunyai arah yang sangat jelas. Maka apa yang kulakukan adalah meredam niat pihak yang melakukan makar itu. Apa Paman akan tinggal diam ketika melihat upaya merebut tahta itu, Paman? Cecaran pertanyaan yang dilontarkan Bre Wirabumi menyebabkan Gajah Enggon hanya bisa menarik napas panjang, sebagaimana yang dilakukan oleh Bre Gajah Narapati
yang sejauh itu hanya menempatkan diri sebagai seorang pendengar. Tidak sepatah kata pun keluar kata-kata dari mulutnya. Dengan tidak berbicara lagi, Bre Wirabumi kemudian berbalik dan berjalan meninggalkan Gajah Enggon. "Raden," cegah Gajah Enggon. Namun Bre Wirabumi terus berjalan dan tidak menoleh. Tidak berapa lama setelah Bre Wirabumi dan Narapati meninggalkan kepatihan yang tertandai oleh suara 2 ekor kuda yang berderap menjauh, dari arah lain terdengar suara 2 kereta kuda yang berderap datang bersamaan. Gajah Enggon bergegas berjalan ke halaman depan untuk menerima kehadiran 2 orang tamu yang diundangnya. Petang kini telah merata bergerak ke datangnya malam. "Selamat datang," kata Mahapatih Gajah Enggon kepada kedua tamunya. Laksamana Nala dan Wreda Mantri Empu Tanding turun dari kereta masing-masing. Dengan tanpa bicara, mereka mengikuti ayunan langkah Gajah Enggon menuju tengah-tengah pendopo. Seorang abdi lelaki menyalakan beberapa buah lampu untuk menerangi pertemuan itu. Beberapa jenak perhatian Laksamana Nala tertuju ke arah suara yang terdengar riuh dari puluhan ekor burung perkutut yang saling sapa antara satu dengan yang lain. Gajah Enggon kini tidak membuang-buang waktunya. "Adakah di antara kalian yang terlibat dengan apa yang terjadi kali ini?" tanya Mahapati langsung pada pokok persoalannya. Mahapati adalah jabatan yang paling dituakan dalam kelompok Sang Panca Riwilwatikta, di mana jabatan Sang Hammanca Nagari yang disandang oleh Laksamana Nala dan jabatan Wreda Mantri yang dijabat oleh Empu Tanding berada di dalamnya. Selain itu, masih ada jabatan Rangga dan juga Kanuruan. Dengan demikian, kedudukan Hammanca Nagari dan Wreda Mantri masih berada di bawah Mahapati. Pertanyaan yang dilontarkan sambil mengarahkan wajah bergantian kepada Sang Hammanca Nagari dan Sang Wreda Mantri itu telah menyebabkan keduanya merasa tidak nyaman. Laksamana Nala maupun Empu Tanding tidak menjawab pertanyaan itu. "Baru saja Bre Wirabumi datang menemuiku. Ia meluapkan amarah dengan menebar pernyataan yang agaknya tidak boleh dianggap ringan. Kalian berdua melihat kesibukan yang terjadi di lapangan depan Balai Manguntur." Laksamana Nala dan Empu Tanding kini saling menoleh. Kemudian mereka mengembalikan arah pandangan matanya kepada Mahapatih Gajah Enggon. "Ada apa?" balas Laksamana Nala. "Kalian melihat ada apa di sana?" "Aku kira ada pasukan yang menggelar latihan perang," jawab Laksamana Nala. Gajah Enggon kini menggeleng. Oleh rasa penasarannya, Laksamana Nala mempersiapkan diri menyimak apa yang akan disampaikan oleh Gajah Enggon. Dengan jelas, Gajah Enggon kemudian menceritakan sikap Bre Wirabumi yang tidak bisa menerima perlakuan yang telah diterima ibunya. Baik Laksamana Nala maupun Empu Tanding kini menyimak penuturan itu dengan penuh perhatian. "Bre Wirabumi akan melakukan makar," letuk Empu Tanding. Gajah Enggon kini tersenyum aneh. "Makar terhadap siapa? Aneh sekali cara pandangmu. Karena mestinya kau melihat pihak-pihak yang akan melakukan makar adalah mereka yang saat ini berupaya merenggut nyawa Gusti Prabu dan istrinya." Cara pandang Mahapatih Gajah Enggon itu telah mengagetkan Empu Tanding. Yang dilakukan oleh Bre Wirabumi itu menurutnya hanya untuk melindungi Romo dan biungnya.
Masih menurut Brewirabumi, kekuasaan yang sah ada di tangan Gusti Prabu Hayam Wuruk. Sementara kenyataan menunjukkan adanya upaya untuk merebut kekuasaan dengan upaya membunuhnya. Maka menurut Brewirabumi, mereka yang mencelakai Gusti Prabu dan istrinya, itulah yang telah melakukan makar. Raut muka Laksamana Nala kini berubah semakin tegang. Kini Laksamana sang Hamancanagari itu melihat persoalan berkembang ke arah yang benar-benar mengkhawatirkan. Meskipun Brewirabumi tidak memegang kendali atas kelompok prajurit tertentu, namun pengaruhnya sangat besar. Pandangan mata Laksamana Nala yang menoleh kepadanya telah menyebabkan Empu Tanding menjadi salah tingkah. Sakit Gusti Prabu tidak wajar. Gajah Enggon mengangguk. 4 orang juru husada yang sebelumnya menangani Gusti Prabu berpendapat Gusti Prabu hanya sakit biasa. Namun Brahmana Prabaswara dari Pangpang mengatakan jika sakit sang Prabu itu tidak biasa. Tegasnya, sakit itu adalah karena diracun. Dan kemudian diperjelas keadaan itu dengan apa yang terjadi pada Gusti Bini Haji. Suasana di pendopo kepatihan itu berubah lebih hening dari yang semula sekedar hanya senyap. Batu yang keluar dari mulut Laksamana Nala telah membuyarkan hening yang sedang larut itu. Apakah ada sesuatu yang selama ini kau sembunyikan? Tanya Laksamana Nala pada Empu Tanding. Aku mendengar ada sebuah pertemuan yang telah dilakukan di rumahmu. Kau menempatkan diri sebagai tuan rumah bagi para kerabat Sabta Prabu. Apa isi kesepakatan dalam pertemuan itu? Empu Tanding kini mulai merasa sesak napas. Di sisi yang lain, pertanyaan Laksamana Nala itu telah mengagetkan Gajah Enggon. Pertemuan apa? Tanya Gajah Enggon yang juga diarahkan kepada Empu Tanding. Empu Tanding kini langsung sampai pada sebuah kesimpulan bahwa tidak ada gunanya menyembunyikan pertemuan itu. Karena jika membantah, baik Gajah Enggon dalam kedudukannya sebagai seorang Mahapati maupun Laksamana Nala sebagai seorang pasangguhan, maka mereka akan menggelar penyelidikan melalui telik sandi mereka. Pertemuan itu benar terjadi, kata Empu Tanding dengan nada yang terdengar berat. Yang tidak aku mengerti adalah gagasan yang dilontarkan oleh Gusti Putri Padukasori. Dalam pertemuan itu, Gusti Prameswari memang meminta untuk melenyapkan penghuni Istana Kanan itu. Sebaliknya, Gusti Putri Raja Saduwiteswari meminta agar kuda Narapatya yang dilenyapkan. Gusti Putri Dianertaja kecewa karena keberadaan laki-laki dari Japanan itu. Keinginannya untuk menjodohkan Sekar Kedaton dengan anak lelakinya Kandas. Empu Tanding tidak mungkin menutupi pertemuan yang terjadi di rumahnya, karena bila Mahapati menggelar penyelidikan, semua yang disembunyikan pasti akan terungkap sampai pada lipatan yang paling kecil. Dengan jelas, Empu Tanding akhirnya menceritakan isi pertemuan itu yang mendapat perlawanan dari salah satu pihak yang tidak setuju. Ia adalah Madu Dewi. Empu Tanding kini mengakhiri ceritanya. Laksamana Nala merasa jantungnya bagai berhenti berdenyut. Akan tetapi, baik Laksamana Nala maupun Empu Tanding sama sekali tidak menyadari ada persoalan yang juga tidak kalah sedang melibas dan juga mencemaskan Mahapati. Persoalan Sekar Kedaton Kusumawardhani
yang telah dipusingkannya oleh menghilangnya sang suami. Lalu bagaimana sikapmu? Apakah kau terjemahkan keinginan Gusti Prameswari dan juga Gusti Putri Diahnertaja? Apakah kau berada di belakang pengiriman ular-ular yang berbisa itu? Dalam kedudukanku sebagai Mahapati yang memegang wewenang Sang Prabu, aku pasti akan menggelar penyelidikan. Apabila dalam penyelidikan itu kutemukan bukti-bukti bahwa kau terlibat, aku jamin kau akan habis, Tanding. Apalagi jika nanti Sang Prabu pulih. Selebihnya, jangan terlalu dini berharap Sang Prabu tidak lolos dari kematian, meskipun telah menenggak racun yang paling kuat. Karena Sang Prabu kini sedang ditangani oleh orang yang benar-benar mumpuni. Racun ular yang paling mematikan, yang telah menggigit Gusti Putri Biniaji, bisa dimentahkannya. Maka besar kemungkinan Sang Prabu akan selamat. Empu Tanding merasa sangat tidak nyaman. Empu Tanding sangat mengenal Gajah Hinggon yang bila bergerak melakukan penyelidikan tidak akan pandang bulu. Bagaimana, Tanding? Apa kau menyuruh orang untuk mengirim ular itu? Tanya Gajah Hinggon dengan lebih tegas. Akhirnya Empu Tanding dengan tegas menggeleng. Gajah Hinggon ini mengerutkan dahi. Tidak melakukan atau belum melakukan, tidak dan belum berbeda artinya. Tidak berarti kau tidak melakukannya. Sementara kalau belum, berarti jantung dan hatimu penuh dengan bulu-bulu, Tanding. Kembali kini Empu Tanding menggeleng. Gagasan itu benar telah muncul dalam pertemuan di rumahku. Aku mengundang mereka karena aku dan sebagian besar kerabat menganggap rencana Sang Prabu yang akan mengangkat Wirabumi sebagai Kumara Raja itu jelas merupakan tindakan yang keliru. Gagasan yang muncul dalam pertemuan itu tidak mungkin dilakukan tanpa keputusan yang bulat dari segenap Paham Narendra. Gusti Putri Madu Dewi yang menentangnya. Laksamana Nala yang sangat mengenal Empu Tanding bisa mempercayai jawaban itu. Namun tidak demikian dengan Gajah Hinggon yang terdiam cukup lama. Gajah Hinggon yang menyempatkan memejamkan mata, justru terbayang wajah Sekar Kedaton yang memelas, disusul kemudian oleh wajah kuda Narapatya. Baiklah, untuk menemukan siapa pelaku semua perbuatan itu urusan nanti. Sekarang, aku ingin bertanya pada kalian berdua. Apa yang harus dilakukan untuk menghadapi kemarahan dari Wirabumi? Bagaimana kalau Reda Mantri yang berbicara dengannya? Pertanyaan itu kini mengagetkan Empu Tanding. Aku? Ya, kau. Jangan aku. Gajah Hinggon ini memandang dengan tajam. Namun sejenak kemudian ia menoleh kepada Laksamana Nala. Nala. Laksamana Nala menggeleng pendek dengan senyum yang sedikit agak sinis. Aku rasa kita bertiga harus berbicara dengannya. Jika Wirabumi membangkang, apa susahnya mengajarnya? Ucapan itu justru menyebabkan Gajah Hinggon meradang. Kalau kau lakukan itu, aku akan memihak. Aku melihat perbuatan Wirabumi tidak salah.
ia tidak sedang makar. Sebaliknya, orang-orang yang berniat membunuh Romo dan biungnya adalah orang-orang yang justru melakukan makar. Jawab Gajah Enggon dengan tegas. Laksamana Nala menghela tarikan nafas dalam dengan mulut yang tiba-tiba beku. Dari apa yang dikatakan Gajah Enggon itu, terlihat di sebelah mana ia berpihak, seperti halnya terlihat sangat jelas di sebelah mana Empu Tanding berpihak. Dari menjadi tuan rumah atas pertemuan segenap Sabta Prabu, terlihat jelas di sebelah mana Empu Tanding berpihak. Apabila keadaan menjadi tidak terkendali, apa boleh buat, aku akan menempatkan diri berada di belakang Biriwira Bumi. Atau setidak-tidaknya, aku akan mengamankan kebijakan yang telah dirancang oleh Sang Prabu, yang berulang kali disampaikan setiap ada kesempatan. Aku rasa makar yang dipersoalkan Biriwira Bumi itu adalah benar adanya. Karena sasaran yang dibidik terbukti tidak hanya 2, tetapi 3. Ketahuilah, Sekar Kedaton sekarang sedang sangat kebingungan karena kehilangan suaminya. Kalian bisa bayangkan kepanikan macam apa yang tengah dialami oleh temanten baru dalam menghadapi keadaan yang demikian. Kuda Narapatya, tanya Laksamana Nala. Gajah Enggon mencermati raut kaget itu dengan penuh perhatian untuk menemukan jejak kesungguhan atau hanya sekedar pura-pura. Raut muka amat kaget itu juga muncul di wajah Wreda Mantri Empu Tanding. Dua-duanya sedang bersandiwara di depanku, umpat Gajah Enggon dalam hatinya. Gajah Enggon yang semula duduk itu kemudian kini terlihat berdiri. Sasaran utama adalah raja. Maksudnya jelas, supaya kekuasaan yang dipegangnya segera berakhir. Dengan demikian, segera bisa dilakukan peralihan kekuasaan. Sasaran berikutnya adalah Garwo Biniaji. Arah tujuannya juga jelas, berasal dari Permaisuri yang menyimpan dendam Sundol Langit. Lalu Kuda Narapatya. Siapa yang minta supaya Kuda Narapatya dilenyapkan? Laksamana Nala masih belum percaya dengan apa yang telah didengarnya. Ia membutuhkan sebuah keyakinan. Apa yang terjadi pada Kuda Narapatya? Mahapati Gajah Enggon yang berjalan mondar-mandir untuk mengimbangi suasana hatinya itu kini mendekat dengan tangan yang menyentuh sudut meja. Ia menugasi dirinya sendiri untuk menjemput Brahmana Prabaswara di Pangpang. Karena menurut Biniaji, Brahmana itu bisa mengobati sakit yang diderita oleh Gusti Prabu. Rupanya Narapatya berselisih jalan. Begitu ia berangkat, Brahmana itu datang dan terbukti mampu mengatasi keadaan Sang Prabu. Dan bahkan bisa menandai jawabnya. Diracun. Semalam, jejak Kuda Narapatya terlihat di Japanan. Tetapi hingga sekarang, ia belum juga muncul di kota raja. Keadaan yang hening itu bertambah hening karena apa yang disampaikan Gajah Enggon itu merupakan hal yang tidak pernah didengar sebelumnya. Aku tidak percaya dengan semua yang kau sampaikan, Empu Tanding. Aku juga tidak percaya dengan raut muka kagetmu. Bicaralah dengan jujur sebelum keadaan menjadi liar tidak terkendali. Empu Tanding yang tersudut itu kini menggeleng dengan perlahan. Aku
Aku benar-benar tidak tahu, Mahapati. Apa yang aku tahu sudah aku sampaikan semuanya. Gagasan-gagasan itu memang terlontar dalam pertemuan di rumahku. Tetapi aku tidak tahu dan juga tidak menyangka ada pihak-pihak yang kemudian mewujudkan gagasan-gagasan itu. Aku pikir gagasan itu hanya sampai pada gagasan. Lalu sekarang apa yang harus kita lakukan? Laksamana Nala kini berdiri. Kita temui Brewira Bumi bertiga untuk meredakan amarahnya, kata Laksamana Nala. Jika itu tidak berhasil, mungkin kita perlu minta bantuan pada Ibu Suri untuk melakukannya. Atau jika perlu, kita minta bantuan pada Bri Singosari. Meskipun beliau kini sudah pikun. Empu Tanding kemudian juga berdiri dengan tubuh yang agak lunglai. Sebenarnya, apa yang akan dilakukan oleh anak Istana Kanan itu dengan pasukan yang kini disiagakan? Pertanyaan Empu Tanding itu selanjutnya juga menjadi pertanyaan Gajah Henggon dan juga Laksamana Nala. Tindakan apa sebenarnya yang akan dilakukan oleh Brewira Bumi?